Informatika merupakan disiplin ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Informatika dan kanker kulit, apa hubungannya ya? Jadi, informatika sendiri merupakan disiplin ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya yaitu sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Nah, informatika juga dapat diterapkan pada bidang kesehatan yang biasa disebut dengan biomedical informatics. Jadi, kali ini kami akan membahas tentang biomedical informatics dalam kasus kanker kulit. Stay tuned! Biomedical informatics adalah bidang interdisipliner yang mempelajari penggunaan data atau informasi biomedis untuk keperluan ilmiah, penyelesaian masalah, dan lain-lain yang motivasinya adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dikembangkan dan dikaji metode serta sistem untuk mengakuisisi, memproses, dan menginterpretasikan data pasien dengan dukungan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ilmiah. Dapat didefinisikan sebagai bidang ilmu pengetahuan yang menangani informasi, data, dan pengetahuan biomedik di penyimpanannya, penarikannya, dan penggunaannya secara optimal untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang sumber utamanya berasal dari catatan medis pasien. Jika seorang pasien pergi ke dokter dengan gejala, terdapat benjolan berwarna coklat dengan bintik-bintik hitam pada benjolan tersebut, tahi lalat pada tubuh tiba-tiba berubah warna atau bertambah besar, serta mengeluarkan darah, muncul benjolan lunak dan mengkilat pada kulit, muncul benjolan merah yang keras pada kulit, maka dokter akan mendiagnosis kanker kulit dengan melakukan wawancara medis lengkap, pemeriksaan fisik yang menyeluruh, serta pemeriksaan penunjang berupa biopsi jaringan kulit. Biopsi dilakukan dengan mengambil sedikit jaringan dari kulit yang tidak normal. Selanjutnya, jaringan tersebut akan diperiksa di bawah mikroskop untuk pemeriksaan histopatologi. Melalui biopsi, dapat ditentukan jenis kanker kulit yang dialami pengidapnya. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini sudah banyak ditemukan alat yang berfungsi untuk membantu dokter melakukan diagnosis. Yang pertama adalah Melavine, scanner kanker kulit berbasis gelombang elektromagnetik. Alat ini berfungsi sebagai detektor yang mampu membedakan tahi lalat yang tidak berbahaya dengan kanker kulit atau melanoma, sejenis kanker mematikan yang menyerang kulit dan memiliki bentuk mirip tahi lalat. Pemeriksaan melanoma ini umumnya menggunakan sampel jaringan atau lebih sering disebut biopsi. Namun, terkadang prosedur tersebut dianggap tidak efektif karena bisa saja tahi lalat yang dicurigai sebagai kanker ternyata tidaklah berbahaya. Peralatan ini memanfaatkan teknologi fotografi dengan berbagai jenis panjang gelombang elektromagnet. Kemudian, data yang didapat dicocokkan dengan database melanoma yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya adalah kanker kulit. Kanker kulit merupakan kelainan pada kulit yang ditandai dengan pertumbuhan abnormal sel kulit. Kanker kulit terutama menyerang sel kulit seperti pada daerah wajah, lengan, dan tungkai. Penyebab kanker kulit adalah akibat adanya mutasi DNA yang menyebabkan pertumbuhan abnormal sel tertentu di kulit. Mutasi DNA pada jaringan kulit ini dipicu oleh
paparan sinar ultraviolet. Sumber utama sinar ultraviolet adalah sinar matahari yang terdiri dari 3 jenis, yaitu ultraviolet A atau UVA, ultraviolet B atau UVB, dan ultraviolet C atau UVC. Dari ketiga jenis sinar ultraviolet tersebut, yang paling berbahaya bagi kulit adalah sinar UVC. Meski demikian, sinar UVC dapat diserap oleh atmosfer sebelum mencapai tanah. Sedangkan UVA dan UVB dapat merusak sel-sel kulit, terutama yang berwarna pucat dan berpotensi menyebabkan kanker kulit. Paparan bahan kimia tertentu seperti arsenik dapat meningkatkan risiko kanker kulit, yang dapat kita temukan pada beberapa produk kecantikan ilegal yang beredar bebas di pasaran tidak berizin BPOM. Yang kedua adalah Skin Check. Aplikasi besutan kerjasama dengan University of Michigan dan para ahli dari klinik lain ini memberikan panduan pada pengguna melalui 23 foto dari ujung kepala hingga kaki. Foto disimpan dalam aplikasi dan disediakan untuk membandingkan keadaan kulit pengguna yang sebenarnya. Selain itu, adanya sistem pengingat akan membuat pengguna tidak pernah lupa untuk memeriksa kondisi kulit mereka secara rutin. Aplikasi tersebut akan membuat dasar fotografi kulit dan tai lalat yang mencurigakan untuk selanjutnya mengantarkan pengguna pada deteksi kanker kulit sederhana. Deep learning dapat menggunakan beberapa metode yaitu 1. Artificial Neural Network. Dalam jaringan Artificial Neural Network ini, si mesin menerima Artificial Neural Network yang biasa disingkat dengan ANN adalah bagian yang paling ajaib dari deep learning. Seiring berkembangnya teknologi, saat ini sudah banyak ditemukan alat yang berfungsi untuk membantu dokter melakukan diagnosis. Yang pertama adalah Melavine, scanner kanker kulit berbasis gelombang elektromagnetik. Alat ini berfungsi sebagai detektor yang mampu membedakan tai lalat yang tidak berbahaya dengan kanker kulit atau melanoma, sejenis kanker mematikan yang menyerang kulit dan memiliki bentuk mirip tai lalat. Pemeriksaan melanoma ini umumnya menggunakan sampel jaringan atau lebih sering disebut biopsi. Namun, terkadang prosedur tersebut dianggap tidak efektif karena bisa saja tai lalat yang dicurigai sebagai kanker ternyata tidaklah berbahaya. Metode yang kedua adalah Convolutional Neural Networks atau CNN. Dalam kasus image recognition, metode yang digunakan sudah lebih canggih lagi dari ANN yang disebut Convolutional Neural Networks atau CNN. Secara komputasi, metode CNN ini lebih irit daya. Berbeda dari ANN tradisional yang setiap node-nya terpisah, node dari CNN sendiri terhubung satu sama lain. Metode yang ketiga adalah Recurrent Neural Networks. Recurrent Neural Networks adalah jenis arsitektur jaringan saraf yang digunakan dalam masalah prediksi urutan dan banyak digunakan di bidang pemrosesan bahasa alami. RNN disebut berulang karena RNN melakukan tugas yang sama untuk setiap elemen urutan, dengan keluaran yang bergantung pada perhitungan sebelumnya. Cara lain untuk memikirkan RNN adalah mereka memiliki memori yang menangkap informasi tentang apa yang telah dihitung sejauh ini. Setelah menyaksikan video tadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis komentar di bawah.